Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zariatu Zulfa dengan NIM 211104030018 dari kelas BSAL jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Di sini saya akan memberikan sedikit video saya tentang tanya jawab nahwu sebagai tugas akhir semester 2 pada mata kuliah nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Lafaz yaqra'u termasuk dalam kategori isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa ya dikategorikan sebagai kalimat fi'il? Karena memungkinkan untuk dimasuki oleh salah satu zaman yang tiga, yakni madi, hal, istiqbal. Lafaz yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa kok dianggap sebagai fi'il mudhari'? Karena dimasuki oleh huruf mudhari'ah Atau huruf mudhari'ahnya? huruf ya, Ya, mudhari'ah fungsinya untuk apa? menunjukkan lil ghaib. Sebutkan yang termasuk dalam kategori huruf mudhari'ah. Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah mudhari'ah fungsinya untuk apa? Hamzah menunjukkan lil mutakalimi wahda, Nun mudhari'ah fungsinya untuk apa? menunjukkan lil mutakalimi ma'al ghair dan lil mu'azzimi nafsah. Ya mudhari'ah fungsinya untuk apa? Ya menunjukkan lil ghaib, Tak mudhari'ah fungsinya untuk apa? tak menunjukkan lil ghaibah dan lil muhatab. Karena lafaz yaqra'u merupakan fi'il mudhari', apakah ia termasuk dalam kategori fi'il yang mabni atau mu'rab? Fi'il yang mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab? Fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak akan berubah meskipun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Salah. Lupa. Dapat. Ya. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah meskipun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Kenapa fi'il mudhari' yaqra'u dihukumi sebagai fi'il yang mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan niswah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi memperkuat arti kalimat fi'il yang dimasukinya. Ada berapa pembagian nun taukid? Nun taukid ada dua, yang pertama nun taukid sakila dan nun taukid khafifah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakila? Nun taukid sakila adalah nun yang berat. Apa yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Kalau nun taukid khafifah adalah nun yang ringan. Bagaimana cara membedakan keduanya? Kalau nun taukid sakila itu diakhiri dengan tasydid, kalau nun taukid khafifah diakhiri dengan sukun. Sebutkan contoh untuk masing-masing nun taukid sakila dan khafifah. Nun taukid sakila contohnya yang suronna dan nun taukid khafifah contohnya yang suron. Apa yang dimaksud dengan nun niswa? Nun niswa adalah nun yang menunjukkan arti perempuan banyak. Contohnya, Yang surna. apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak akan berubah meskipun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Sebutkan yang termasuk dalam kategori fi'il mabni. Yang termasuk kategori fi'il mabni ada di fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari'. Sebutkan mabninya fi'il madi. Fi'il madi mabniun ala fathi, mabniun ala sukun, mabniun ala dhammi. Kapan fi'il madi harus dimabnikan ala fathi? Ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutahari dan wawu jama'. Contohnya, Nasoro. kapan fi'il madi harus dimabnikan ala sukun? Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutahari. Contohnya, Nasortu. kapan fi'il madi harus dimabnikan ala dhamma? Ketika bertemu dengan wawu jama'. Contohnya, Nasoru. apa yang dimaksud dengan wawu jama'? Wawu jama' adalah wawu yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Contohnya, nasoru. apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutahari? Dhamir rafa' mutahari adalah kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Sebutkan contoh dhamir rafa' mutahari yang dhamir rafa' mutahari bisa masuk pada fi'il apa saja? Pada fi'il madi, mudhari', amr. Sebutkan contoh dhamir rafa' mutahari yang masuk pada fi'il madi. Nasortu. Contoh dhamir rafa' mutahari yang masuk pada fi'il mudhari'. Yang surna. Contoh dhamir rafa' mutahari yang masuk pada fi'il amar. Unsurna. Sebutkan mabninya fi'il amar. Mabniun ala sukun, mabniun ala harfi ilati, mabniun ala harfi mimi, dan mabniun ala fathi. Kapan fi'il amar harus dimabnikan ala sukun? Dimabnikan ala sukun ketika dia berasal dari fi'il yang sahih walam yatasi dari sayun. Contohnya, Unsur.
Kapan fi'il amar harus dimabnikan ala harfi illati? Ketika berasal dari fi'il yang mu'talahir walam yatasi bi'ali sayun. Contohnya irmi. Kapan fi'il amar harus dimabnikan ala harfi nun? Ketika termasuk kategori al-afalul hamzah. Contohnya Unsoru. kapan fi'il amar harus dimabnikan ala fathi? Ketika bertemu dengan taufik. Contohnya Unsorunna. apa yang dimaksud dengan sahih akhir walam yatasil bi akhir syai'in? Yang dimaksud dengan syarahil walam yatasi bi'ali sayun adalah ketika fi'il yang fi'ilnya berupa huruf sahih dan tidak bertemu dengan sesuatu. Syai'un adalah Al-Istahniya waw jama' yang muannasa mu'tabah min taukid dan miswah. sebutkan contohnya sahih akhir walam yatasil bi akhir syai'in. Yansur. Apa yang dimaksud dengan mu'tal akhir walam yatasil bi akhir syai'in? Fi'il yang fi'ilnya berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya Yardo. apa yang dimaksud dengan syai'un? Al-Tasniya waw jama' yang muannasa mu'tabah min taukid dan miswah. Apa yang dimaksud dengan al-af'al khamsah? Fi'il mudhari' yang bertemu dengan al-tasniya waw jama' dan yang muannasa mu'tabah. Contohnya Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. sebutkan mabninya fi'il mudhari'. Mamnun ala fathi dan mamnun ala sukun. Kapan fi'il mudhari' harus dimabnikan ala fathi? Ketika bertemu dengan taufik. Contohnya Yansuronna. kapan fi'il mudhari' harus dimabnikan ala sukun? Ketika bertemu dengan miswah. Contohnya Yansurna. karena fi'il mudhari' yaqra'u termasuk dalam kategori mu'rab, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana? Dibaca rofa, nasab, atau jar. Jazm. Oh ya, rofa, nasab, atau jazm. Untuk fi'il mudhari' yaqra'u apakah ia dibaca rafa, nasab atau jazm? Dibaca rofa Kenapa dibaca rafa? karena tidak dimasuki oleh amil-amil nasab dan amil-amil jazm. Tanda rafa'nya menggunakan apa? Menggunakan domah. Kenapa menggunakan dhamma? Karena termasuk fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Apakah fi'il mudhari' yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il ma'lum atau majhul? Fi'il maklum. Kenapa? Karena tidak diikutkan pada kaidah majhul. Coba sebutkan macam-macam fi'il majhul. Fi'il madhi mujarrad, fi'il madhi mazid, dan fi'il mudhari'. Sebutkan kaidah majhul untuk fi'il madhi mujarrad. Fi'il madhi mujarrad doma awalihu wa kasra ma qabla lahir. Doma huruf awalnya dan dikasar huruf sebelum akhirnya. Sebutkan kaidah majhul untuk fi'il madhi mazid. Di doma seluruh huruf yang berharakat dan dikasar huruf sebelum akhirnya. Sebutkan kaidah majhul untuk fi'il mudhari'. Di doma huruf awalnya dan dikasar huruf sebelum akhirnya. Karena fi'il mudhari' yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il ma'lum, konsekuensinya ia membutuhkan apa? Menentukan fa'il. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Lafaz Muhammadun apakah termasuk dalam kategori isim, fi'il atau huruf? Termasuk kategori isim. Kenapa isim? Karena terdapat ciri-ciri isim, yakni tanwin. Coba sebutkan ciri-ciri isim yang lain. Dibaca tanwin, dimasuki alif lam, dimasuki huruf jar, dan dibaca jar. Karena lafaz Muhammadun dianggap sebagai kalimat isim, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana? Dibaca rofa, nasab, atau jar. Untuk lafaz Muhammadun dalam contoh tersebut, apakah ia dibaca rafa, nasab atau jar? Dibaca rofa Kenapa dibaca rafa? karena termasuk kategori marfu'atul asma. Apa itu marfu atau asma? Marfu'atul asma adalah isim-isim yang harus dibaca rofa. Termasuk marfu atau asma yang mana? Yang fa'il. Kenapa fa'il? Karena jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Sebutkan marfu atau asma. Fa'il, lailu fa'il, mutada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tawabi yang terdiri dari naat, taukid, ataf, dan badal. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau yang jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni maklum. Contohnya, Ja'a Muhammad, mana yang menjadi fa'il? Muhammadun, Kenapa lafaz Muhammadun ditunjukkan sebagai fa'il? karena jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Mana fi'il mabni maklum? Ja'a, Kenapa lafaz ja'a ditunjukkan sebagai fi'il maklum?
karena diikutkan pada kaidah nahwu. Karena lafaz Muhammadun menjadi fa'il, maka apa hukum i'rabnya? Hakikatnya adalah rafa, Karena rafa'nya menggunakan apa? menggunakan dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Kenapa menggunakan dhamma? Karena termasuk dalam kategori isim. Karena termasuk dalam kategori isim mufrad, isim yang tunggal. Ada berapa pembagian fa'il? Bagian fa'il ada 3, fa'il isim dhamir, fa'il isim dhamir, dan isim masdar muawwal. Sebutkan contoh untuk fa'il isim dhamir. Ja'a Muhammad. Sebutkan contoh untuk fa'il isim dhamir. Nah, so Sebutkan contoh untuk fa'il masdar awal. ya jabani inna kamahirun. Apa yang dimaksud dengan masdar awal? Masdar awal adalah isim lapat yang sebenarnya bukan berupa masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf awal. Sebutkan yang termasuk dalam kategori huruf awal. An, anna, ma, lau, kai, dan hamzah taswiyah. Apa itu hamzah taswiyah? Hamzah taswiyah adalah hamzah yang jatuh setelah lafaz sawaun. Sebutkan contohnya. Sawaun alaihim amdar tahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang diwajib rafa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul atau yang jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul. Contohnya, Nasara Muhammadin. mana yang menjadi naibul fa'il? Muhammadun, Kenapa Muhammadun ditentukan sebagai naibul fa'il? karena jatuh setelah isim yang karena jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Mana fi'il mabni majhul? Nasara, Kenapa lafaz nasara ditentukan sebagai fi'il yang mabni majhul? karena diikutkan pada kaidah lima walidu wa kasra ma qabla lahir. Kenapa mengikuti adalah kaidah bil ma'awal wa fi'il maqdul Karena termasuk kategori fi'il madhi mujarrad. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Mubtada itu dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 2. Apa saja? Mubtada lahu marfu'un dan musabbal khabar dan mubtada lahu khabarun. Apa yang dimaksud dengan mubtada lahu marfu'un sabda masabda al khabar? Mubtada yang tidak memiliki khabar akan tetapi memiliki isim yang menempati posisi khabar. Contohnya, Kita nggak perlu tanya. contohnya aku ini. Contohnya aku ini Muhammadun. Apa yang dimaksud dengan mubtada lahu khabar? Mubtada yang memiliki khabar. Contohnya, Muhammadun qaimun. mana yang jadi mubtada? Muhammadun, Kenapa Muhammadun ditentukan sebagai mubtada? karena merupakan isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Kenapa lafaz Muhammadun disebut sebagai isim ma'rifat? Karena termasuk dalam kategori isim alam. Sebutkan yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Isim dhamir, isim dhamir, isim mausul, isim alam, isim yang ditambahkan alif lam, isim yang dimudahkan kepada isim ma'rifat. Yang satu, isim isyarah. Apa yang dimaksud dengan khabar? Khabar adalah isim yang menyempurnakan faidah mubtada atau mubtada faidah. Jelaskan standar sebuah kalimat disebut sebagai mubtada faidah. Ketika cocok apabila diberi adalah dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Contohnya, Contohnya alhamdulillah yang apabila diberi
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti segala puji adalah milik Allah. Sebutkan pembagian khobar. Pembagian khobar ada dua, yaitu khobar mufrad dan khobar dorof mufrad. Apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berbentuk jumlah. Sebutkan contohnya. Muhammadun qaimun. Apa yang dimaksud dengan khobar dorof mufrad? Khobar yang berbentuk jumlah, dia majrur atau dorof. Sebutkan pembagian khobar dorof mufrad. Khobar mufrad dibagi dua, ada khobar ada jumlah dan sebuah jumlah. Apa yang dimaksud dengan khobar jumlah? Khobar jumlah adalah khobar yang berbentuk jumlah. Sebutkan pembagian khobar jumlah. Khobar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sebutkan contoh khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah contohnya Muhammadun yaktubu ad-darsa. Sebutkan contoh khobar jumlah ismiyah. Muhammad ustazun mahirun. Apa yang dimaksud dengan khobar syibul jumlah? Khobar sebuah jumlah adalah khobar yang berbentuk jar majrur atau dorof. Sebutkan pembagian khobar syibul jumlah. Jar majrur dan dorof. Sebutkan contoh khobar yang terbentuk dari jar majrur. Alhamdulillah. Sebutkan contoh khobar yang terbentuk dari dorof. Muhammadun amamal madrasah. Sebutkan amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khobar. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha. Sebutkan pengamalan dari kana wa akhwatuha. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contoh kana wa akhwatuha. Sebutkan contoh pengamalan dari kana wa akhwatuha. Kana Muhammadun qaimun. Mana yang jadi isim kana? Kana Muhammadun qaiman. Mana yang jadi isim kana? Muhammadun. Apa yang dimaksud dengan isim kana? Isim kana adalah mubtada yang dalam jumlah isimnya yang dimasuki kana wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari isim kana? Rafa. Mana yang jadi khobar kana? Qaiman. Yang menjadi khobar kana. Apa yang dimaksud dengan khobar kana? Khobar kana adalah khobar dalam jumlah isimnya yang dimasuki oleh kana wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari khobar kana? Nasab. Sebutkan pengamalan dari ini. Memasukkan isim dan merofakkan khobar. Contoh kana wa akhwatuha. Inna Muhammadan qaimun. Mana yang jadi isim inna? Muhammadan. Apa yang dimaksud dengan isim inna? Isim inna adalah isim yang dalam jumlah isinya Mubtada. pada dalam jumlah isinya yang dimasuki oleh inna wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari isim inna? Nasab. Mana yang jadi khobar inna? Khobar inna adalah qaimun. Apa yang dimaksud dengan khobar inna? Khobar inna adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari khobar inna? Rafa. Demikian sedikit seputar tanya jawab tahu yang bisa saya paparkan karena saya sedikit masih agak-agak lupa ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan baik kesalahan menjawab maupun kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf karena saya sendiri masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.